Di awal tahun 2023, di dalam salah satu ceramah yang di-up di salah satu YouTube, dan itu live streaming, di awal tahun 2023, Abah Anto menyampaikan bahwa nama masjid yang sekarang Kanoman itu tadinya namanya Masjid Tangerang Banten Al-Istiqlaliyah. Beliau pun membawa-bawa para arya-arya katanya, nanti dibuka rahasianya. Lalu kemudian di penghujung tahun 2023 berubah nama menjadi Kanoman Al-Istiqlaliyah, Masjid Kanoman Al-Istiqlaliyah. Tapi itu hak mereka, mau mengganti sampai berapa kali itu hak mereka ya. Kita tunggu saja rahasia di balik pembangunan masjid itu, kita tunggu. Karena Bantoh katanya akan membuka rahasia-rahasia. Sekarang kita tanggapi dulu poin yang lagi ramai tentang bedug. Karena kan ada hubungannya. Apakah ada hubungannya tentang nama yang dirubah dari Masjid Tangerang Banten Al-Istiqlaliyah menjadi Masjid Kanoman Al-Istiqlaliyah? Apa ada hubungannya dengan bedug? Nah, itu sebuah pertanyaan ya. Namun yang ingin saya tanggapi di sini adalah cerita Abah Anto berkaitan dengan bedug. Dengan rangkaian cerita yang sangat panjang, kawan-kawan bisa cek sendiri bagaimana Abah Anto menceritakan kedatangan bedug ke masjid tersebut. Bisa cek. Saya masuk langsung kepada poin yang ingin saya tanggapi, bahwa bedug ini dibangun di zaman kerajaan, lalu kemudian setelah sampai di Tangerang ada sesi wawancara, kata narasumber di situ bukan dari kerajaan, dari kesultanan, maaf. Jadi antara video Abah Anto dengan narasumber yang waktu itu sampai masuk juga TV beda. Padahal narasumber yang menjelaskan kedatangan bedug itu juga katanya dari Abah Anto. Jadi sudah ada dua hal yang tidak sinkron ini. Bahwa katanya bedug itu sasada sorangan, artinya bunyi sendiri, bedug-bedug sendiri gitu, memainkan sendiri gitu. Tapi lalu kemudian kata Abah Anto, suatu waktu adalah penampakan. Jadi pengakuan yang kedua ini menafikan, sebenarnya membantah pengakuan beliau yang pertama, sasada sorangan. Berarti bukan sasada sesorangan. Berarti bukan berbunyi sendiri, tapi ada yang membunyikan, ada yang memukul tapi tidak terlihat. Jadi orang menganggap itu bunyi sendiri. Oke, selesai sampai di situ ya. Lalu mimpi. Bedug bunyi sendiri, lalu terjadi mimpi bedug ingin ke saudaranya. Itu bagian mimpi, bagian cerita. Tapi di akhir pengakuan, di akhir cerita Abah Anto mengambil kesimpulan bahwa ini karomahnya guru kita semua, Abah Uci. Sekarang yang ingin saya tanggapi di sini nih, poin penting. Di mana letak karomahnya? Anggaplah kisah itu benar. Bedug itu berbunyi sendiri. Waktu itu masih di Cirebon, di daerah Ploksok. Terjadi mimpi. Abah Uci sudah tidak ada. Kenapa itu dikatakan karomah Abah Uci? Letak karomahnya di mana? Mimpi disebut karomah. Bedug sendiri, bedug bunyi sendiri yang mukul, taruhlah makhluk astral, itu disebut karomah. Itu disebut amrun khariqun lil adat. Ini luar biasa ini. Letak karomahnya di mana? Itu disebut karomah Abah Uci, itu di mana letaknya? Cara menggalinya bagaimana? Cara mengisnadkannya bagaimana? Pakai ilmu apa ini? Pakai kaidah apa? Nggak akan ada kaidah yang membenarkan itu. Yang membenarkan itu cuma satu, fanatisme. Dongeng semata, halu. Orang yang mempercayai itu akan berlindung di balik nama karomah tadi. Nggak bisa dilogikakan, nggak bisa dilogikakan. Paling itu saja. Pertanyaan saya ke Abah Anto, saya belum masuk ke ranah hujah di sini. Bagaimana cara menghubungkan, menyimpulkan rangkaian kisah itu disebut karomah Abah Uci? Bagaimana cara penggaliannya? Jangan cocok logi lah. Abah Anto ini kan seorang ulama ya. Masa dalilnya semua orang yang nggak berbeda dianggap bodoh? Masa dalilnya ilmu nggak nyampe? Ya Abah Anto yang nyampe, ya jelaskan. Gitu loh. Silakan Abah Anto, kami tunggu jawabannya ya. Dan kami tunggu juga rangkaian cerita di balik Masjid Agung Kanoman yang katanya arya-arya zaman dulu. Saya tunggu Abah Anto ceritanya. Para arya-arya, bagaimanakah ceritanya? Barangkali bisa saya tanggapi juga. Untuk sementara ini
kesimpulannya terkait rangkaian cerita bedug itu disebut karomah oleh Abanto, disebut karomahnya Aba Uci, itu suatu yang cacat nalar dan cacat ilmiah. Ya, saya menyebutnya itu halu aja. Jadi mohon maaf Abanto kalau kami masyarakat kecil di bawah menganggap itu, mengasumsikannya ya, itu marketing agar orang datang berbondong-bondong. Tapi itu asumsi ya. Ya karena nggak ada penjelasan yang rasio. Nah asumsi kami ini bisa berubah. Ini asumsi kami sementara ya. Asumsi kami sementara ini kayak marketing aja gitu. Bikin cerita yang wow agar orang berbondong-bondong datang untuk hanya melihat bentuk dan lain sebagainya. Itu saja ya sementara dan gak usah baper ya Abanto. Semoga ke depan jangan lagi ada kata-kata bodoh-bodoh, apalagi dagorkan-dagorkan, nggak usah lah, jawab aja Abanto ya. Jelaskan saja secara ilmiah layaknya sebagai seorang ulama. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kalau ada ketersinggungan, wabil khusus ke Abanto dan para muhibin. Ini pertanyaan dan kritik ilmiah kok. Tidak usah baper, tidak usah ngamuk-ngamuk, cukup jawab secara ilmiah. Soal hujah saya simpan dulu menunggu santri Cilongok, mungkin muhibin Cilongok mau membedah secara ilmiah. Hujah saya simpan dulu untuk berdialog langsung dengan mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.